Oke. Kali ini untuk pembukanya saya akan bicara banyak mengenai hukum perusahaan. Karena ada dua tumpuk yang saya hukum perusahaan. Jadi mari kita bahas satu persatu ya. Jadi dalam perusahaan itu aspeknya banyak. Pertama ada perpajakan. Tentunya Anda butuh untuk paham bagaimana pajak itu bekerja untuk perusahaan. Dalam artian pajak perorangan sama perusahaan bedanya apa? Kalau CV sama PT gimana? PPN itu hanya diterapkan di mana? Itu Anda harus banyak belajar. Meskipun saya sendiri bukan ahli pajak dan saya juga nggak ada minat belajar, tapi harus tahu dasarnya karena itu sangat penting. Nanti kedepannya terutama ya pasti semua lebih taat pajak, lebih rapi pajak. Jadi mau nggak mau itu bukan harganya sesuatu yang bisa ditawar, harus hukumnya harus dilakukan, ya harus dipelajari, harus dipahami. Hukum pajak saya sudah ada banyak sekali, ya. Saya dari dulu ingin banget belajar pajak, tapi nggak pernah bisa ngerti 100%. Agaknya susah ya untuk mengerti pajak itu, ternyata aturannya banyak sekali dan selalu berubah, selalu update. Jadi kalau ada orang ngaku dia konsultan hukum dan konsultan pajak at the same time secara bersamaan dalam satu otak, kelihatannya nggak mungkin ya. Karena dalam hukum sendiri aja udah ada spesialisasi tersendiri yang khusus. Jangan dia bilang mengaku bisa dua-duanya, itu agaknya meragukan karena nggak tahu ya. Saya sendiri sudah merasa saya ini cukup pintar, tapi nggak bisa termasuk jadi rata-rata di kelas untuk street smart, untuk pengaplikasiannya tentunya saya bisa pede bilang saya yang paling oke, tapi tetap ada beberapa hukum yang I just don't get it, nggak bisa gitu. Jadi even saya ada batasannya. Kalau ada konsultan lain yang mengaku bisa keduanya, mohon dipertanyakan ya, karena even kalau saya ada urusan pajak saya nggak egois, nggak serakah ambil sendiri, saya kasih ke teman. Teman juga kalau ada urusan hukum lempar ke saya karena terlalu kapasitas otak kita hanya terbatas. Kalau pakai anak buah gimana? Ya kalau Anda nggak bisa cek, nggak bisa kontrol, Anda ini tipu kan? Nah, terus juga ada faktor paten. Ini penting sekali, merek Anda, karya-karya Anda, apa yang perusahaan Anda hasilkan itu harus ada dasarnya. Karena kalau Anda tidak patenkan, berapi urusannya. Nanti Anda akan bayar harga mahal di belakang. Percaya saya, nggak mahal paten merek, cepat urus. Kalau Anda memang pengen gede, bukan hanya iseng coba-coba, bisnis Anda adalah bisnis alat untuk cari uang, bukan untuk mainan, daftarkan, harus, hukumnya wajib ya. Saya taruh di bagian undang-undang. Hukum dagang dan juga basic, PT, CV di sini semua belum saya buka, tapi saya udah buka isinya kurang lebih tahu, belum sempat ya. Hukum PT ini sekali lagi mengupas tentang dasar. Nah kalau di sini isinya memang murni undang-undang dasar ya, sedikit opini dari penulis, ini yang ultimate ya. Ini yang saya tadi bicarakan, bukunya Pak Yaya Harahap. Wah di sini udah dia sediain ini kayak kitab ya, kayak kitab suci ya, kayak Alkitab gitu. Saya banyak sekali loh coret-coret di sini karena banyak sekali dia. Saya tipe-tipe Yaya Harahap, terus Pak Profesor Dr. Sultan Remi itu kalau bikin buku dia membedah undang-undang. Nah ini loh bedanya. Bukan hanya menjiplak dan memberikan opini terhadap undang-undang, tapi dia juga membedah setiap pasal, setiap ayat, dia kasih penjelasan. Dia kasih celah-celahnya di mana di dunia praktek itu sering dibobol orang atau disalahartikan, disalahgunakan, atau mungkin yang bagus bisa di-enforce. Nah, itu sangat dalam. Ini menurut saya suatu hari saya bercita-cita pengen bikin seperti ini juga. Cuman saya belum ada spesial tertentu yang memungkinkan bagi saya untuk melakukan ini. Hukum kontrak pun juga ya, kontrak Anda tahulah pasalnya berapa. Kalau misalnya kontrak itu kalau nggak terlalu sempit, terlalu luas. Terlalu sempit BW, terlalu luas semua bisa ada kontraknya. Jadi agaknya susah. Mungkin bisa saya nanti ke arah sana, tapi karya-karya seperti ini saya sungguh apresiasi. Hebat sekali. Ini benar-benar bedah buku dan benar-benar no question asked. Reputasi penulisnya juga sangat oke, nggak perlu ragu belajar dari sana. Terus ada yang namanya ini juga merger and acquisition ya. Kalau bahasa Indonesianya restrukturisasi perusahaan. Banyak merger Pak, penggabungan perusahaan, konsolidasi. Bedanya merger dan akuisisi. Merger dua jadi satu. Akuisisi yang gede melahap yang kecil, dilahap ya. Kalau akuisisi pemisahan, revaluasi aset ya, dihitung kembali asetnya, pemisahan yang mudah sekali ya.
rekapitalisasi pemodalan ulang, reorganisasi, diatur strukturnya kembali, mungkin nggak works, direksi, komisaris kembali segala macam, kepilotan serta likuidasi. Nah, bedakan, likuidasi nggak mesti pilot, tapi kalau pilot pasti likuidasi, ya. Bedanya apa? Silakan komen yang paham, yang nggak paham belajar. Karena gak cukup waktunya, ini udah 5 menit ya. Masih banyak yang harus dibahas. Bisnis bank selalu akan berkaitan dengan perbankan. Nggak mungkin ada kerja nggak pakai bank, ya. Harus pakai. Harus belajar maksud saya. Pasar modal. Nanti kalau ada TBK gimana? Ini bagus sekali. Dokter Mas Rahmah. Ini saya waktu itu belajar ini, ya saya ada cerita. Saya mau ketemu klien di Jakarta. Dia minta saya untuk sebagai konsultan pasar modalnya perusahaan yang mau TBK. Saya bilang saya kurang ada pengalaman di TBK, gimana? Tapi dia memaksa saya yang mendampingi. Oke, akhirnya saya bawa buku ini, ya. Sama ada satu buku lain yang versi Inggris. Jadi saya mau lihat dunia pasar modal secara besar, gamblang dan juga secara detailnya khususnya di negara Indonesia. Nah, apa yang terjadi setelah saya baca buku ini? Semua orang mengira saya ini ahli pasar modal, ya. Jadi membuktikan bahwa buku ini kayak cheat sheet-nya Anda. Saya cuma baca itu dari perjalanan airport Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke kota naik mobil, terus langsung ketemu klien. Ini, wah, buku sakti, saya nggak akan pernah lupa ini, ya. Terus ini juga merek, balik lagi bahas merek, taruh sini aja. Hukum bisnis, ya ini semacam buku hukum dagang tadi ya. Dia ada bahasa haki. Ada juga sistem B2B, B2C, alih teknologi segala macam. Biasanya itu juga berkaitan sama tenaga kerjaan, ya. Aspek hukum dalam bisnis sama aja, nothing special, nothing yang worth remembering. Saya ingat. Nah, terus ini ada lagi analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana. Saya juga belum sempat baca. Ini direkomendasikan dan dijual oleh rektor saya waktu itu, kepala Kadep ya, Kaprodi saya, Bu Sari Mandiana kalau yang tahu. Hukum investasi, pasar modal, seperti yang saya tadi bilang. Oh ya, salah satunya juga buku ini kali yang saya baca. Tapi kita bukan, harusnya saya baca buku ini juga cukup oke. Harusnya saya baca. Cuman waktu itu ya saya langsung dari Gramedia ya beli, langsung comot berangkat, lupa kalau di rumah ternyata pernah beli gitu. Sekarang gitu ya, rapatnya kalau paper book ini kalau Anda selalu sering beli, apalagi zaman sekolah kadang disuruh guru, kadang beli sendiri, nggak bisa bedain. Nah, oke, terus kita masuk ke ranah, masih 8 menit, ada waktu sekalian ya, hukum perusahaan kepilotan. Ini Elita Rasginting punya 3 seri. Ini sangat oke. Tapi sebelum bahas itu saya mau bahas ini dulu. Anda harus tahu nih, Sultan Remi ya, Profesor Dr. Sultan Remi ini memang dia bahas tentang agak lama bukunya. Anda seperti bisa tahu kayak tulisan di scroll gitu ya. Cuman Anda harus paham ini dasar-dasar hukum pilot, sejarahnya dulu gimana, sekarang gimana. Dulunya gimana, sekarang gimana, itu penting ya. Karena penafsiran juga ada penafsiran historis. Kalau Anda tahu rekam jejak sejarahnya, Anda tahu tujuan atau semangat di balik undang-undang tersebut diciptakan, maka itu akan jadi argumen yang sangat kuat bagi Anda untuk melawan di dalam MA maupun MK. Saya karena studi saya kepilotan, jadi saya melihat banyaknya orang-orang yang hanya menggunakan semangat kepilotan, meskipun di teksnya, literalnya itu dia tidak menemukan ayatnya dia, tapi di sana dia cari nemu semangatnya UUD, semangat kepilotan pakai undang-undang yang lama untuk to prove a point, untuk menjelaskan satu poin yang dimana dia rasa meskipun saya secara teks kalah, tapi semangatnya kepilotan adalah ini. Contohnya gini, seru ya. Buruh itu nggak harusnya punya resiko, karena itu dia jadi buruh. Kalau sampai perusahaan pilot karena mismanagement atau whatever, itu yang salah adalah manajemennya. Yang harus menanggung adalah perusahaan, karena perusahaanlah yang dari awal mau menanggung resiko dengan buka usaha di mana udah ada perhitungan untung rugi. Nah, jadi kalau sampai pilot, nggak fair kalau pegawai yang dirugikan, pegawai nggak dibayar, ya.
seperti itu. Terus langsung ke ini, Anda juga perlu prakteknya di pengadilan, banyak jurisprudensi di sini juga. Jadi Sutarani ditambah Dr. Hadi Suban ya, Sutarani Hadi Suban itu penting buat dasar Anda. Lalu ini prakteknya, technicalities untuk di bidang praktek, rapat umum kreditor gimana, terus teori-teorinya awal apa, sama pengurusan dan pemberesan untuk kurator sangat penting ya. Wah, ternyata banyak juga bukunya. Oke, kita break dulu, lanjut ke next video. Oke, bye bye, God bless.